Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Bunda, sehat? Ahilman mau tanya, boleh apa boleh? Aa mau tanya, siapa di antara bunda yang pengen jadi perempuan yang cantik? Angkat tangan, katakan saya. Sebentar, kok kayak ada masalah apa gitu ya? Coba, siapa yang pengen jadi perempuan cantik? Mau? Sebenarnya jadi cantik itu boleh atau tidak? Boleh. Bahkan Nabi SAW menyampaikan, Innallaha jamilun, wallahu yuhibbul jamal. Terjemahkan atau jangan? Kok kayak ngerti gitu loh. Kita baca hadisnya. Aa sekali, jamaah sekali. Innallaha jamilun, wallahu yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Dan Allah mencintai keindahan. Pertanyaannya, jadi perempuan cantik itu indah atau tidak? Bagus atau tidak? Berarti pertanyaannya, boleh jadi perempuan yang cantik? Bukan hanya boleh, tapi harus. Maka semua perempuan itu hakikatnya cantik. Karena yang menciptakan perempuan itu siapa? Allah. Betul apa betul? Iya apa iya? Sekarang pertanyaannya, kami ini harus cantik apa saja? Ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, perempuan itu harus cantik hatinya. Harus cantik apa? Hatinya. Betul? Hatinya harus bersih, harus lembut, pandai memaafkan, tidak boleh benci sama orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Karena kecantikan hati akan memancar kepada kecantikan wajah. Orang yang punya hati cantik, insya Allah wajahnya cantik. Tapi mohon maaf, orang yang hatinya kotor, boleh jadi wajahnya, pancarannya tidak mendatangkan kebaikan. Betul apa betul? Jadi yang pertama harus cantik apa? Hati. Yang kedua, perempuan itu harus cantik akhlaknya. Cantik apa? Akhlaknya. Betul. Jadi istri harus jadi istri yang cantik akhlaknya. Ditatap oleh suami, menyenangkan hati suaminya. Diperintah oleh suami, taat kepada suaminya. Ditinggal oleh suami, mampu menjaga dirinya. Betul? Diberi oleh suami, pandai berterima kasih, bersyukur kepada suaminya. Betul? Ahilman melihat ibu-ibu yang di sini insya Allah cantik akhlaknya. Amin. Dan yang ketiga, harus cantik penampilannya. Betul? Cantik parasnya, cantik badannya, cantik hatinya, cantik akhlaknya, cantik penampilannya. Gimana tutorialnya AA? Setidaknya ada 2 yang bisa kita lakukan. 1, perbanyak zikir. Perbanyak apa? Zikir. Perbanyak menyebut nama Allah. Betul? Perbanyak mengingat Allah. Betul? Orang yang lisannya sering berzikir, maka akan menambah kecantikan dalam dirinya. Dan yang kedua, salah satunya agar kita cantik, jaga wudu. Sebelum tidur, wudu dulu. Betul? Mau baca Quran, wudu dulu. Ibu kalau mau masak, wudu dulu. Kalau ibu mau bercampur dengan pasangan, wudu dulu. Suka gak begitu? Jangan bohong ya. Ada AA juga tahu lah pokoknya.
Perbanyak zikir, jaga wudhu. Ini tutorial cantik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua bisa mengamalkannya. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin, ya Rabbal Alamin. Alamin. Sekarang siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nih ambil. Gak mau ya Bu ya, gak jadi ya. Oke, kita beri kesempatan jamaah dari sisi sebelah mana dulu nih? Sini dulu atau kiri dulu? Si misalnya sip. Nah, mana dulu nih? Sini dulu, kalian. Kiri, ya boleh. Silakan berdiri. Jangan lupa nama, salam nama dari majelis taklim mana. Silakan. Nyanyi dulu boleh? Hah? Nyanyi dulu boleh? Boleh. Refnya aja ya, jangan dari awal lah, lama ntar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Deoksi Putri. Maaf, siapa namanya? Catherine. Catherine. Saya pikir catering nasi kotak itu. Catherine. Dari Majelis Taklim Masjid Al-Akbar SMA Negeri Trawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Wow, jauh-jauh dari Musirawas, Palembang nih ya. Sumatera Selatan. Ya, silakan Catherine. Sebelum bertanya, saya mengucapkan selamat datang kembali kepada Ahilman yang kemarin telah menaikkan ibadah haji. Semoga mendapatkan haji yang mabrur. Amin. Ditungguin ya kamu ya. Masya Allah. Berapa nomor ini? Mau ngapain ya? Pakai nanya umur, mau bikin KTP nanya umur. Iya Catherine, silakan Bu Catherine. Saya mau bertanya, A. Iya pasti kan udah saya kesempatan mau nanya. Mau ngapain lagi kalau mau nanya? Iya. Gimana sih, A, hukum wudhu kita itu sah atau tidak? Kalau kita tuh menggunakan eyelash atau bulu mata palsu itu, A, atau yang sekarang ini kan waterproof, make up waterproof gitu loh, A. Nah, apakah itu hukumnya sah atau tidak kalau kita ambil wudhu? Oke. Kalau kamu pakai eyelash. Gimana nyebutnya sih? I love you. Salah apa? Eyelash ya. Bulu mata palsu maksudnya. Dan makeup yang tahan air. Orang itu mah jangan taruh di muka, taruh di genteng, waterproof mah. Biar gak bocor. Itu bagaimana ya? Ya bagaimana hukumnya? Wudhunya itu sah atau tidak gitu, A. Iya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu memang yang sering dihadapi oleh anak-anak sekarang atau wanita lah ya yang suka pakai makeup ya. Kita tampung dulu ya. Nanti kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan Bu langsung berdiri. Nama, salam, nama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna Oktaviana dari Majelis Taklim Anissa Memori Bandung. Mau bertanya, A. Mangga tuh Bu. Punya saudara. Iya. Dia teh nikahan. Nah pas waktu sholat dia tuh nggak berwudu. Karena takut make upnya luntur. Iya. Nah dia malah tayamum. Apa diperbolehkan? Dan hukumnya gimana? Sah atau tidak? Itu aja? Ya. Ayah Dei. Udah itu aja. Itu aja? Ya. Oke, nikahan. Dia nggak sholat, tapi dia wudhu. Sholat. Tapi nggak wudhu. Dia sholat, tapi dia nggak wudhu. Takut make upnya luntur. Akhirnya dia pakai tayamum. Ya, tayamum. Jadi ada debu serosot gini. Jadi coklat dong make upnya jadinya. Pakai debu. Tahu. Ya jadi gimana maksudnya ya? Hukumnya. Oke. Hukumnya gimana? Baik. Iya. Baik, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat yang bertanya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau jawab yang mana dulu, A? Baik, kita jawab ya. Ya. Mau nanti mau sekarang? Bunda. Pertanyaan yang pertama AA, bagaimana hukumnya berwudu kalau pakai apa tadi? Makeup yang anti air. Eyeliner atau eyelash. Etalah pokoknya mah asa susah kalimatnya teh.
Ibu sayang, bunda sayang, pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam wudhu ada 4 bagian tubuh yang wajib terkena air wudhu. Ada berapa? 4. Ini yang wajib ya. Nanti sisanya yang sunnah. Kalau wajib itu berarti sesuatu yang harus ada. Berarti kalau tidak ada wudhunya tidak sah. Jelas apa jelas? Yang pertama, bagian tubuh yang harus terkena air wudhu adalah wajah. Apa? Wajah, betul? Yang kedua yang harus terkena air wudhu adalah lengan tangan. Jelas? Yang ketiga bagian kepala. Jelas? Yang keempat bagian kaki. Jelas? Pertanyaannya, kalau ada eyeliner, eyelash, waterproof, cat, kira-kira apalah tadi namanya. Kira-kira dengan adanya benda tersebut air kena wajah atau tidak? Ada bagian air yang mungkin terhalang karena ada alat tersebut, betul? Maka para ulama berpendapat wudhunya menjadi tidak sah. Karena ada alat yang menghalangi air itu masuk ke dalam wajah kita. Jelas apa jelas? Berarti gimana baiknya AA? Kalau mau wudhu copot dulu. Hapus. Baru kita wudhu. Nanti mau pakai lagi. Mau wudhu. Capek dong nggak apa-apa. Yang penting ibadahnya sah dan diterima. Betul? Pertanyaan yang kedua, gimana? Lagi nikahan, udah pakai make up tebal. Mau ambil wudhu takutnya luntur. Kalau tayamum boleh atau tidak? Boleh tidak? Syarat dibolehkan tayamum itu ketika sudah tidak ada air. Betul? Kalau lagi make upan nikah, airnya ada, wudhu atau tidak? Make upnya hapus dulu tidak? Bisa tidak? Berarti yang sering bikin tidak bisa tuh karena kita males, betul? Maka sebaiknya ambil air wudhu karena airnya masih ada. Kecuali airnya sudah tidak ada, baru boleh kita memilih tayamum. Kalau airnya masih ada sebaiknya ambil air wudhu. Tak apa-apa ini luntur nanti di make up lagi, betul? Karena tapi kan make upnya lama, 8 jam. Make up artis MUA Make up. kan pakai MUA kan. Mau pakai MUI gak boleh. Tinggal nanti kita mungkin tipis-tipis atau seperti apa gitu. Iya. Insya untuk cantik itu kadang tidak harus make up tebal. Iya. Betul? Untuk cantik itu kadang tidak harus make up yang tebal. Karena untuk cantik yang penting kita merasa percaya diri dengan kecantikan kita. Insya Allah ada yang namanya inner beauty. Apa namanya? Kecantikan yang terpancar dari dalam diri kita. Insya jangan sampai ibadah kita jadi rusak, tidak sah gara-gara mengedepankan make up kita yang sementara dan pasti ada waktunya. Insya Allah. Bunda. Tadi Ahilman sampaikan ada 2 amalan cantik tutorialnya dari Allah. Betul? Yang pertama perbanyak zikir. Yang kedua jaga wudhu. Betul? 1, perbanyak zikir. Maksudnya apa Setidaknya ada 3 amalan utama zikir yang bisa Bunda hadirkan. Yang pertama jaga sholat. Jaga apa? Sholat itu zikir terbaik kita kepada Allah. Orang yang sholatnya terjaga, maka hidupnya terjaga.
Orang yang sholatnya terjaga, hatinya terjaga. Dan jika hatinya terjaga, badannya terjaga, wajahnya pun akan terjaga. Makanya orang yang pandai menjaga sholat, itu dikasih nur, dikasih cahaya oleh Allah. Tatapannya penuh rahmat Allah. Bicaranya penuh kelembutan di hadapan Allah. Gerak-geriknya dibimbing oleh Allah. Kenapa? Karena sholat yang dihadirkannya mampu menjaga dia dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang kedua, makna zikir itu adalah jangan lupa baca Al-Quran. Betul apa betul? Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka sesungguhnya dia sedang membaca firman Allah, surat cinta dari Allah yang memancarkan kebaikan dalam dirinya. Dan orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran punya wajah yang berseri-seri karena matanya, lisannya suka membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, yang dimaksud dengan zikir adalah lisan yang terus menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Lihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Lihat yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah. Diberi nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, inna lillah. Berjanji, insya Allah. Berbuat salah, astagfirullah. Ayo diulangi. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Diberi nikmat, alhamdulillah. Diberi ujian, inna lillah. Ketika berbuat kesalahan, astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Lihat Ustadz Hilman, lihat Bang Bedu, alhamdulillah. Kenapa astagfirullah? Jadi lisannya sering berzikir membuat wajahnya menjadi cantik. Betul? Kalau ingin cantik, perbanyak zikir dan penyempurnanya adalah jaga wudhu. Betul? Masya Allah. Ya. Kalau untuk memancarkan aura kecantikan, Ya. apakah totok aura termasuk amalan itu? Totok aura. Totok aura. Iya. Totok aura, pakai skincare itu hanya tambahannya saja. Tambahan. Betul? Ya. Karena yang paling penting dan fundamental adalah yang tadi. Yang tadi. Perbanyak zikir, jaga wudhu. Skincare-nya, totok auranya, olahraganya itu hanyalah bumbunya. Agar semakin glowing. Semakin cucok. Ya, kita beri kesempatan lagi untuk Silakan. bertanya kepada jamaah yang hadir di Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah CBD Partai Indah Kapuk 2. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Ibu lagi, saya dapat lagi ibu lagi, Bu. Oke, sekarang kita kesempatan dari tadi sini. Yang pertama udah, kita ke sini dulu ya. Silakan ada yang bertanya. Ya adik, nah ini ibu-ibu majelis taklim bukan ini? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra dari Bentar, Om. Masjid Nurul. Bentar ya. Ayo silakan lagi. Iya, dah. Saya Citra Oh, masih dari kurang. Majelis Taklim Nurul Iman Nah, sekarang. tuh.
Dah ya silakan. Izin bertanya, A. Iya. Kan kalau kondangan banyak ibu-ibu yang sering pakai gelang, kalung, dan cincin emas. Niatnya untuk merias diri agar cantik. Tapi itu gimana ya hukumnya? Apakah itu melanggar agama Islam dan berlebihan? Atau boleh-boleh saja memakai perhiasan tersebut? Ibu-ibu kalau kondangan suka pakai perhiasan, betul? Suka nggak? Mau nggak? Mau. Kalau Bang Bedu beliin mau? Lo kenceng amat teriak ini. Jadi indah, jadi cantik itu boleh. Tapi ingat, jadi sesuatu yang tidak baik kalau pakai perhiasan itu untuk pamer. Untuk apa? Ada nggak yang begitu? Ya. Kalau ketemu orang manggilnya beda. Gimana manggilnya? Ternyata dia ngeliatin apa? Gelangnya. Orang yang menjawab beda jawabannya. Yang diliatin apa? Yang pakai gelang angkat tangan, yang pakai cincin goyangin jari. Yang pakai kalung gimana jawabannya? Ada apa? Pamer tidak boleh, betul? Tapi kalau untuk merias diri, menyenangkan hati, menghormati tamu, boleh apa boleh? Yang tidak boleh kalau pakai perhiasan jadi pamer, takab. Ada nggak yang begitu? Ada. Nggak ada sih. Ada. Ada. Mana? Di sono. Oh di sono. Di sini mah insya Allah enggak. Nggak ada. Khawatirnya ibu lihat ada orang yang nggak pakai perhiasan, ibu rendahkan. Iya. Tuh lihat. Ih kosong tangannya. Kosong. Kayak pesulap. Kosong. Jangan. Karena cantik tidaknya dirimu bukan karena perhiasanmu. Betul? Dan ingat, apa perhiasan yang paling indah di dunia? Wanita, istri yang soleh. Perhiasan yang paling indah al-mar'atus solihah. Perempuan yang solehah. Betul? Kadang tidak harus punya perhiasan yang banyak. Cukup punya hati yang bersih dan amalan yang soleh banyak. Insya Allah akan membuat ibu jadi cantik luar biasa. Betul? Gak usah jauh-jauh. Coba ibu pilih mau yang mana. Punya suami ganteng, menggelisahkan, atau abstrak menenangkan. Abstrak tuh yang bagaimana ya? Ya kayak beginilah kira-kira. Selain dari contohnya kemana ini ya? Iya. Syukur-syukur udah mah cantik, betul? Punya perhiasan, betul? Solehah, betul? Masya Allah. Ibu Catherine, saya doakan seperti itu insya Allah ya. Itu kata Bang Bedu yang tadi ya, bukan kata Ahilman. Yang 25, yang 65 nih ada lagi. Oke. Citra ya. Siap. Jawab ya. Hanya istri soleha perhiasan dunia. Silakan pertanyaan berikutnya. Gitu. Jadi ada. Silakan siapa mau bertanya? Iya, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu dari Masjid Taklim Nurul Iman Cikarang. Ya. Saya mau bertanya, kata Allah melihat manusia, Allah tidak melihat manusia dari fisiknya. Tapi dari elektrik. Allah tidak melihat manusia dari fisiknya, tapi laki diwajibkan untuk memilih jodohnya. Selain akhlak dan agamanya, yaitu fisiknya yang cantik. Iya. Namun bagaimana perasaan perempuan yang tidak memiliki wajah cantik? Kalau Mbak Sri perasaannya gimana? Enggak, maksudnya merasa cantik atau merasa cantik? Nah itu percaya diri dong. Islam nggak boleh rendah diri, harus percaya diri. Terus. Ya, udah minta penjelasannya aja dari Pak Ustadz. Bagaimana perasaan yang nggak cantik? Perempuan yang tidak merasa cantik. Tidak merasa cantik. Yang tidak merasa cantik. Ya. Bunda.
Bunda, semua perempuan itu betul apa betul? Iya apa iya? Maka mohon maaf Bunda jangan insecure. Jangan insecure, perbanyak bersyukur. Semua perempuan itu cantik. Maka mohon maaf yang kadang tidak cantik bukan tidak cantiknya. Karena dia merasa tidak cantik. Bukan titik yang menyebabkan tinta. Tapi tinta yang menyebabkan titik. Asik, catat Bu. Bukan cantik yang menyebabkan cinta. Tapi cinta yang menyebabkan cantik. Aduh. Berarti kalau udah cinta mah, betul nggak? Semuanya akan tertutup kok. Betul? AA menurut istri AA paling ganteng tidak? Bang Bedu menurut istrinya ganteng tidak? Belum tentu. Kenapa kalau saya belum tentu? Belum tentu. Bunda menurut suami Bunda paling cantik tidak? Cantik. Pasti, betul tidak? Berarti Bunda harus yakin kalau yang ngasih cantik ini siapa? Allah. Maka jangan insecure. Betul? Maka jangan ibu melihat orang suka gini, kita mah suka sirik sama orang teh. Kenapa ya? Padahal dia teh nggak cantik. Tapi kenapa suaminya misalnya kaya atau benghar, kalau kata orang Sunda mah ganteng dan seterusnya. Jangan, boleh jadi menurut suaminya perempuan itu cantik. Betul? Sama, ibu suka bilang gini, kenapa ya istri Bang Bedu kok mau sama Bang Bedu ya? Misalnya, Kan. Bunda melihat Bang Bedu mungkin biasa aja. Istri beliau melihat beliau seperti apa? Biasa aja. Ganteng, baik. Makanya ada istilah, kadang yang namanya nyaman itu datangnya belakangan. Betul? Yang namanya tenang itu datangnya belakangan. Yang Allah kasih karena ada rasa cinta. Maka ayatnya jelas. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Allah kasih dulu sakinah, tenang. Allah kasih mawaddah, cinta. Kemudian Allah berikan rahmah, kasih sayang. Masya Allah. Maka jangan kaget, yang namanya cantik, ganteng itu ada masanya. Iya, betul. Betul? Betul. Jangan cinta karena fisiknya, ada masanya. Jangan cinta karena harta, ada habisnya. Ya. Jangan cinta karena pangkat jabatan, ada pensiunnya. Tapi cinta karena siapa? Allah. Cintai aku, Karena Allah. sayangi aku. Karena Allah. Cukup ya. Ya. Tak karaoke kan lagi enak lama. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Begitu Mbak Sri Rahayu ya. Mbak Sri jadi bukan fisik tapi bentuk cantik itu sekarang semua perempuan pada dasarnya cantik. Oke, kita ke sisi sebelah kiri silakan. Siapa yang lagi mau bertanya? Iya, boleh. Silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pipi Dayangwana dari Majelis Taklim Al-Akbar SMA Negeri Terawas, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Ya. Izin bertanya, A? Boleh. Biasa Melayu Palembang ada pantun nih. Kamu ada pantun gak nih? Enggak punya. Minimal salam gitu. Gak ada pantunnya? Enggak. Ada, ya udah. Nah tuh dikasih tahu tuh. Iya. Salam buang kita gale. Bukan Galo ya, Galo? Galo bisa, gale bisa. Oh iya. Galo Palembang. Kalau Gale Musirawas. Salam buang kita Gale. Oke. Silakan. Jadi kan setahu saya wanita bercadar itu kan kayak tujuannya tuh buat menutupi wajahnya agar tidak mengundang syahwat lawan jenis ya. Nah tapi saya tuh masih sering banget ngeliat kayak banyak banget wanita bercadar di luaran sana tuh yang
bagian matanya tuh masih suka dihiasi pakai make up, eyeshadow, kadang ditambahin bulu mata palsu, dipakein softline dan sebagainya gitu. Nah itu kan jadinya kayak tetap mengundang syahwat bagi yang melihat ya. Nah itu hukumnya gimana? Mohon dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pertanyaannya sangat relevan sekali. Sangat relevan sekali ya. Kita lihat ya. Masya Allah. Ditutupi tapi matanya indah sekali. Iya, Masya Allah. Bunda. Bunda. Tujuan menggunakan cadar itu untuk menjaga kita dari sesuatu yang berlebihan dalam diri kita. Betul? Termasuk bagi seorang perempuan menjaga auratnya, menutup auratnya, dan tidak menimbulkan syahwat dari orang yang melihatnya. Betul apa betul? Iya apa iya? Nah sekarang pertanyaan tadi, gimana kalau kemudian dia pakai cadar, tapi ada bagian-bagian wajah yang terlihat justru didandani seolah-olah menimbulkan syahwat yang tadi. Maka jawabannya tidak boleh. Tidak boleh. Harus bagaimana? Harus bersikap pertengahan. Bersikap apa? Terlalu menor, jangan. Terlalu biasa juga, jangan. Tempatkan dandananmu pada proporsinya. Perempuan itu memang punya sifat dasar sering bersolek. Dan itu boleh. Makanya ada istilah al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Ada dua maknanya. Satu, perempuan itu seperti cermin karena setiap ngelihat cermin pasti bercermin. Betul nggak? Ada kaca rumah orang, berhenti dulu. Ada motor parkir, ada spionnya, dilihat dulu. Ada rautan jatuh, kaca rautan ngaca dulu. Perempuan itu seperti cermin, betul? Dan yang kedua maknanya perempuan seperti cermin itu hatinya. Maksudnya apa? Perempuan itu makhluk yang jika tersakiti mudah memaafkan tapi tak mudah melupakan. Oh, wow. Betul? Sama kayak cermin, kalau pecah engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya. Tapi pantulan cahaya tidak akan sama seperti sedia kala. Wow. Betul apa betul? Makanya itu juga yang namanya perempuan. Pantes ibu-ibu depan sama ya. Bagus kata-katanya. Maka berdandan boleh tapi jangan berlebihan. Tempatkan pada apa tadi? Proporsinya. Terutama catatannya ini. Ibu kalau bisa dandan itu di depan suami. Sendiri. Bukan suami orang lain ya. Suami siapa? Sendiri. Ibu harus cantik depan suami. Dan ingat. Ahilman kasih bocoran ya. Nah ini Bu catat Bu. Dengarkan baik-baik ya. Bu. Ini bocoran loh. Ini cuman kita aja yang tahu ya. Kita aja yang tahu ya. Yang lain jangan tahu ya. Janji ya. Bener nih. Mau kasih bocoran boleh enggak? Tapi cuman kita aja ya. Cuman kita aja ya. Bapak-bapak Gak usah. Ya. Ibu sayang, bunda sayang. Laki-laki itu lemahnya di mata. Lemahnya di mana? Di mata. Maka kalau ibu ingin menyenangkan hati suami, puaskan matanya. Agar kemudian dia bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sebaliknya Pak, ini rahasia Pak di antara kita ya. Iya. Ini rahasia nih Pak. Ibu dengar. Ibu diem ya, ini rahasia ya Pak. Ibu pura-pura dengar ya Bu. Kalau laki-laki lemahnya di mata, perempuan itu lemahnya di telinga. Betul apa betul? Makanya Pak, perempuan tuh paling senang dipuji. Walaupun suka bilang gak usah gombal. Gak usah gombal. Padahal di hatinya senang apa enggak? Makanya Bapak sering muji sama istri. Sering muji, sayang. Tidak ada yang paling cantik di komplek ini kecuali kamu. Di komplek. Bohong kan? Bohong gak kira-kira? Boleh gak bohong buat menyenangkan hati pasangan? Makanya mulai hari ini bohong terus sama istri ya Pak. Bukan begitu. Puji, senangkan hati istrimu.
karena telinganya sangat senang dipuji oleh suaminya. Bilang, Bunda, Bunda Meni cantik banget. Kalau dilihat dari jauh. Ya. Ya, sebelum buka pertanyaan selanjutnya, Budu ada pertanyaan sedikit nih. Boleh. Kan sekarang lagi musimnya media sosial. Media sosial. Ada aplikasi di mana wajah kita tuh jadi cantik tanpa make up. Oh, filter. Nah. Ya, Berarti ini peringatan. Jangan ingin disebut cantik sampai kemudian kita pakai filter buat nipu orang lain. Kan ada ya beritanya Bu. Ada seorang laki-laki kenal dengan perempuan. Kemudian dia ngajak nikah. Pas ketemu aslinya kaget. Ketika datang yang aslinya kita panggilkan mempelai perempuan. Kok jadi begini? Berarti dia menipu, betul nggak? Kemudian dia juga mengkhianati, betul? Makanya ibu biasa-biasa aja dalam hidup mah. Iya. Nggak usah pengen kelihatan cantik, yang penting cantik. Sok jawab, pilih mana? Kelihatan cantik atau cantik beneran? Kalau kelihatan cantik berarti ada filter di situ. Mending kelihatan cantik beneran. Betul? Dan ini penyakit kita memang. Iya. Bang Bedu. Kita suka ingin kelihatan cantik kan. Kalau foto suka di gitu. Tahan. Tahan nafas. Itu mah saya. Tahan nafas. Kalau nggak tahan nafas begini aja. Mulai hari ini jangan hanya ingin kelihatan cantik, tapi harus apa? Cantik. Oke, baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya, silakan dari sini ya. Silakan. Ya, Ibu. Perkenalkan, nama saya Rina dari Majelis Taklim Anissa Golden Memory Bandung. Baik. Izin bertanya, AA. Iya Bunda. Begini AA. Begitu. Sekarang ini kan banyak sekali perawatan untuk mempercantik diri. Di antaranya. Seperti sulam alis, Yang alisnya nyambung ya Bu ya? Ya. Sini saya bilang putar Ya, belakang ya Bu. ya betul. Tanam benang, Tanam benang. biar tidak keriput gitu kan. Yang tanda benang pakai benang gelasan kan Bu? Ya. Boleh. Terus suntik botok biar putih, suntik DNA salmon, perawatan pakai laser gitu ya. Itu hukumnya gimana? Boleh enggak ya gitu. Soalnya tujuannya sih saya ingin tetap cantik gitu kan. Wow. Biar suami tidak berpaling ke wanita lain. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, pada dasarnya hukumnya boleh. Tapi dengan syarat 3. Ada berapa? 1. Tidak merubah ciptaan Allah. Artinya ketika harus pun ada yang berubah. Bukan untuk menyakiti. Tapi untuk memperbaiki. Karena mohon maaf. Ada yang melakukan hal tersebut malah menyakiti. Ada tidak? Ada. Bukan tambah baik tapi malah tambah buruk. Dan mohon maaf, khawatirnya ada efek terhadap tubuh yang lain. Yang mengantarkan sesuatu yang lebih madorot dan menjadi sakit. Maka itu syarat yang pertama. Boleh asal tidak merubah apa? Ciptaan Allah untuk merusak atau menyakiti dan membawa keburukan. Yang kedua, kita punya kemampuan. Khawatirnya gara-gara untuk hal tersebut mengabaikan pada kebutuhan yang lain. Ada orang yang gak makan 3 hari 3 malam. Gara-gara untuk biaya tersebut. Gak boleh. Karena ada yang jauh lebih penting daripada sekedar merias yang tadi kita disebutkan. Betul? Dan yang ketiga, dilakukannya itu bukan untuk pamer. Tapi untuk bersyukur kepada Allah. Tanda bersyukur kepada Allah. Kalau ada biayanya, ada kemampuannya, monggo silahkan. Tapi tetap diukur dengan kemampuan kita. Tapi kalau tidak ada, gak usah memaksakan diri.
Karena berapa banyak di antara bunda-bunda, teteh, sayang, semua yang kadang-kadang gara-gara bab itu kita menjadi tersakiti hati kita. Lihat ada orang yang glowing dikit, dia mah glowing, kita mah glodok. Dan ibu jangan juga iri sama orang yang seperti itu, betul? Jangan iri, jangan dengki, jangan menghina. Karena setiap orang ada sisi cantiknya masing-masing. Betul? Setiap orang ada kelebihannya masing-masing. Syukuri apa yang Allah beri. Jangan gelisah dengan apa yang tidak Allah beri. Dan satu rumusnya. Kalau mau hati cantik, kalau mau wajah cantik, satu aja. Bersihin hati. Jangan suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul apa betul? Iya apa iya? Percayalah, semua akan cantik pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Tergantung rasa syukur yang kita hadirkan di dalamnya. Insya Allah. Alhamdulillah Ustaz. Terakhir sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita, mari kita berdoa kepada Allah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, lembutkan hati, berdoa yang khusyuk. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Cintailah kami semua dengan berkah-Mu. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Allah, ampuni hati kami jika kami kurang bersyukur dengan nikmat-Mu. Ya Allah, ampuni hati kami jika kami kurang bersabar dengan ujian-Mu. Ya Allah, ampuni hati kami jika kami kadang kurang ikhlas beramal kepadamu. Ya Allah, maafkan hati kami jika hati kami kadang belum ridho dengan takdir-Mu. Allah, Engkau yang maha indah. Sungguh tidak ada yang bisa membuat kami indah kecuali Engkau. Ya Rabb, indahkan hati kami. Ya Allah, indahkan akhlak kami. Ya Allah, indahkan paras kami. Agar semua keindahan ini membuat kami semakin dekat dengan-Mu. Semakin bersyukur kepada-Mu. Semakin taat dengan-Mu. Dan semakin istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, ya Rabbana, penuhi hati kami dengan rasa syukur. Penuhi hati kami dengan rasa syukur. Penuhi hati kami dengan rasa syukur. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, indahkan paras kami, jaga keluarga kami. Seperti ini ya Allah, Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini nanti Engkau kumpulkan kami di surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa kami. Ijabah doa-doa kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya rabbal alamin.